sehati sejiwa, songsong masa depan. Salam guru penggerak, berinovasi dalam berkarya. Salam guru penggerak, kita ciptakan merdeka belajar. Salam guru penggerak, agen perubahan dalam pendidikan. Salam guru penggerak, lahirkan profil belajar Pancasila. Salam guru penggerak, salam untuk semua. Majukan pendidikan kita, maju bersama. Mari berbagi cerita untuk masa depan bangsa. Program guru penggerak, ayo kita sukseskan. Selalu bersama, bergandengan tangan, sehati sejiwa, songsong masa depan. Salam guru penggerak, berinovasi dalam berkarya. Salam guru penggerak, kita ciptakan merdeka belajar. Salam guru penggerak, agen perubahan dalam pendidikan. Salam guru penggerak, lahirkan profil belajar Pancasila. Sakit ya? Kita makan kalau kasih ya. Ya. Oke, kita hari ini mau mulai belajar sejarah ya. Ada sampah-sampah, cek lagi sampah-sampahnya. Oke, ya, kalau bukunya hari ini kita masuk ke unit sejarah ya. Oke, ya, di depannya sudah di setel ini materi kita. Bisa terbaca tidak yang di belakang? Jika terbaca nggak di belakang? Oke, terbaca. Coba kalau baca ya, coba baca. Peristiwa dan tokoh peristiwa sekitar proklamasi oleh Iya, oke. Nah, ini adalah lanjutan dari materi minggu lalu. Materi minggu lalu kan kita membahas tentang bagaimana Jepang akhirnya kalah, ya. Jepang akhirnya kalah, di mana kita katakanlah dijajah tapi dalam bentuk pendudukan Jepang, yang artinya penjajahan, tapi ada fase di mana si warga negara jajahan diberikan pendidikan oleh si penjajah, which is Jepang. Nah, hari ini adalah materi lanjutannya. Seperti kalian lihat, peristiwa proklamasi. Tahu kan proklamasi? Tahu. Sering nggak ada yang ngomongin? Ada salah sebenarnya. Nah, karena kita bahas ada proklamasi, gambarnya terlihat jelas? Oke. Yes. Wah, gambar siapa itu? Coba biar jelas, angkat tangan jangan bukan. Ya, ada apa? Gambar dari Soekarno proklamasi. Apa nggak jelas ya? Itu ada gambar Insinyur Soekarno sedang membaca proklamasi kemerdekaan bangsa Indonesia. Iya, itu gambar Pak Insinyur Soekarno yang sedang membacakan teks proklamasi. Ini hatam loh. Ada yang punya 100.000 nggak ya? Ada ya, sudah. Nah, ngetes aja. Karena di dalam duit 100.000 kalian, nah, ada nggak ini? Mana tadi yang menjawab 100.000? Nah, di sini. Nah, ini nggak settingan ini ori ini. Makanya sudah ada kalau nggak ada duit terima pakai duit sendiri. Nah, nih lihat nih ada gambar bapak-bapaknya ya. Ini nggak serta-merta. Kenapa gambar bapak dua ini ada di dalam sini? Karena memang beliau dua inilah yang paling berperan di proklamasi. Ini agak-agak ini ya, belum agak susah dibaca ya, gelasnya jelek. Makasih ya adik uangnya, bersabar ya. Nah, coba ada
brainstormingnya menggelegar ya. Nah, pertanyaannya, what do you think? Apa yang kalian pikirkan ketika kalian lihat gambar tulisan proklamasi yang diketik ini? Yang bisa angkat tangan, jangan proyekan. Kalau bisa dapat hadiah, cicil. Ada yang tahu apa yang kalian pikirkan ketika proklamasi ini? Ya, oke. Siapa yang menulis proklamasi tersebut? Nah, siapa yang nulisnya? Karena itu ketika berarti siapa yang motifnya. Ada lagi yang kalian pikirin? Dika? Di mana teks ini dibuat? Nah, hari ini tujuan pembelajaran kita adalah sebenarnya banyak ya. Pembelajaran kita tuh tujuan pembelajaran ada 5. Apa sih tujuan belajar hari ini? Karena yang namanya belajar ada tujuannya. Ada 5, tapi yang 4-5-nya nanti sekarang kita ke yang 1, 2, 3. Jadi hari ini kalian harus yang pertama menemukan informasi tentang proklamasi tadi. Tadi pertanyaan Ellen, siapa yang ngetiknya, di mana rumahnya gitu kan ya, dan kenapa proklamasinya dibacain Bung Karno gitu kan, karena bisa terjadi hal itu kan. Nah, selain menemukan informasi, kita akan mengaitkan peristiwa-peristiwa yang ada di sekitar proklamasi. Karena nggak tiba-tiba kan terjadi proklamasi dari Jepang kan, gitu kan, dari jajahan Jepang tiba-tiba proklamasi. Gimana tuh bisa terjadi? Apa langsung Jepang hilang, zus, ting langsung proklamasi? Nggak kayak gitu kan? Nah, itu yang mau kita pelajarin. Dan tujuan berikutnya adalah kita akan menganalisis apakah peristiwa yang sebelum dan sesudah itu ada dampaknya bagi proklamasi. Itu tujuan kita hari ini. Paham? Nah, bagaimana untuk mencapai tujuan itu? Nah, ada 3 hal yang bakal kita lakukan hari ini, yaitu kita bakal belajar diferensiasi. Iya, hal yang baru mungkin ya, diferensiasi ini. Jadi kalian nanti ada yang belajar, ada yang boleh pakai bikin kanva, bikin tulisan tangan, bikin apa aja yang kalian suka. Karena pembelajaran diferensiasi ini yang kalian akan jawab atau yang kalian akan kerjakan, yang sudah diberikan di LKPD di Google Classroom itu bebas. Detailnya nanti ya. Tapi intinya diferensiasi ini adalah kebebasan kalian memilih gaya belajar kalian. Yang nggak bisa dia perangkat gitu kan. Oke, masih bengong, salah. Nah, nanti meskipun bebas, ada rencana penilaiannya seperti biasa. Jadi apa yang dilakukan hari ini ada nilai. Jadi jangan bengong-bengong, jangan bengong-bengong, itu bisa nilai kebengong-bengongan kalian. Ya, jangan bengong-bengong karena nanti bakal mengobservasi. Dan ada post-test. Nah, nanti post-testnya pakai wall. Kemudian produknya tadi siap hasil tulisan kalian tadi. Yang suka bikin kanva, yang suka Word aja, atau yang males semuanya, nggak punya modal ya, cuma butuh pena, boleh. Ya, dan terakhir kita pakai problem based learning. Jadi hari ini ada fase-fase, ada tahap-tahapannya. Nanti akan diserahkan fase-fase tahapan untuk pembelajaran hari ini. Nah, seperti yang Miss bilang, karena kita pakai problem based learning, tahap yang pertama kalian akan mengecek masalahnya. Dan masalahnya apa? Kita identifikasi, cek Google Classroom-nya. Handphonenya bawa semua, gadgetnya bawa semua, iPad-nya, dan mahal-mahalnya ambil. Ini ambil. Ya, ambil. Oke, setiap kelompok ambil. Nah, ya cek dulu Google Classroom-nya. Yang sudah pakai iPad silakan cek dulu Google Classroom-nya. Bisa dilihat Google Classroom-nya. Nah, di Google Classroom itu ada LKPD. Sudah? Yang sudah angkat tangan, yang sudah kebuka? Yang sudah kebuka? Sudah, Miss. Angkat tangan. Oke, angkat tangan yang sudah kebuka. Oke, good, sudah kebuka. Sip, mantap. Sudah kebuka LKPD-nya. Nah, itu yang mau kita identifikasi atau masalah yang mau kita bahas, yang tadi kalian tanyakan tadi ya. Nah, ya, ini ada 5 pertanyaan, dan karena kita akan diskusi kelompok, maka pertanyaan-pertanyaan ini akan kalian jawab dengan kelompoknya. By the way, kelompok kita yang minggu lalu ada kan ya? Nah, nanti kelompok minggu lalu itu kita samakan saja dengan kelompok minggu ini supaya tidak lama waktunya ya, karena kan minggu lalu itu sudah sama. Nah, ini yang Miss bilang tadi, jadi kalian akan pakai yang pertama, nanti ada gambar-gambar, nanti Miss lihat. Sebenarnya kalau gambar-gambar ada di artikel internet ya, ada juga di Google Classroom. Kemudian nanti ada video di Google Classroom juga ada bahannya, dan nanti ada yang pakai virtual box ya, bagi yang pengen nyoba virtual box. Jadi nanti bisa lihat materi tentang museum proklamasi itu di dalamnya ada. Nah, tadi ada nanya kan, bagaimana perumusan itu terjadi kan? Nah, di sini kita bisa lihat. Cak mana ini? Ya, sabar ya, mana? Di mana nanti lihatnya? Nanti kita lihat ya. Bisa. Oke. Nah, ini skenario nya. Jadi ya,
Jadi jangan bingung apa yang mau dilakukan hari ini. Yang pertama kebaca dulu. Yang pertama bikin kelompok, terus kerjaan LKPD sudah. Terus nanti waktu yang paling penting nih. Waktu kita hanya 15 menit ya untuk menjawab LKPD-nya tadi. Menjawab masalah-masalah yang ada di LKPD-nya. Kemudian setelah 15 menit kita akan presentasi setiap kelompok, kemudian tanya jawab, dan kemudian kita akan kesimpulan. Nah, oke, ini 4 kelompoknya. Coba kita mulai membentuk kelompok, 4 kelompoknya. Sesuai itu ada kelompok 1 ada yang bahas kekalahan Jepang, kelompok 2 ada musibah Mas Jepang, kelompok 3 populasi, dan kelompok 4 populasi yang gimana? Silakan kita pindah posisi. Silakan sesuai dengan kelompoknya, silakan bergabung dengan kelompoknya masing-masing. Ya, ada kanva atau bahkan lainnya, atau nggak mau semuanya bisa aku jelasin aja lisan, that's okay, silakan nanti dipilih. Dan kalau sudah selesai nanti kita akan kumpulkan ya. Nah, kalau sulit lihat handphonenya atau kecil, kecuali mau laptop kan besar ya, bisa lihat ini. Ini siapin yang print outnya, satu kelompok, satu materi, silakan dicek. Oke, silakan dicek. Waktunya 15 menit. Waktunya 15 menit. Sudah ya, semuanya ada semua ya di Google Classroom ya. Nah ini ya, sebelum sudah dilihat KPD-nya. Nah sebelum kalian mengerjakan, Miss akan kasih lihat dulu video-video yang berkaitan. Ini contohnya yang paling yang sesuai tadi ya. Ini ya. Ini video lama kalau mau tonton. Nyala ya. Masukkan kita nih. Dikasih kita. Yang VR ya. Minggu lalu siapa yang kemarin suka main VR? Mau berapa kemarin? Kelompok 2 ya kalau nggak salah ya? 3 ya? Oh ya, 3. Ini VR-nya ya. Nih, kelompok 3 materinya apa? Nah ini Promusa. Nah ini kalau kita di Jakarta, ini ada namanya Munaspro, Museum Proklamasi Nasional Indonesia. Nah ini bentuk museumnya ini kayak diorama, dan di dalam sini ada materi-materi yang bisa kalian jawab mengenai perumusan teks proklamasi. Karena ini memang minimal untuk perumusan. Miss, sepertinya bentuknya iya. Miss warna gordennya tidak ya, itu hanya ilustrasi ya. Kalau kemudian masih tidak ada warna biru efektif kayak gitu ya. Bahkan kalau tidak salah semuanya itu ya kain biasa saja ya, tidak ada berwarna-warni seperti itu. Kita nanti. Oke ya, ini ya kelompok 3 ya. Nah ya, ini ya tampilkan. Nah ya, bisa lihat ya, dia jalan ya. Kepalanya kalian mana, nggak bisa ya kepalanya. Even no picture, just keep silent aja ya. Jadi masalah ya. Pura-pura terkait dengan apa ya. Oke. Ya, yang lainnya bisa melanjutkan pekerjaannya. Ingat waktu kali 15 menit ini sudah terpakai 2 menit karena kita tadi menonton video. Silakan dijawab dan dikerjakan sesuai dengan apa yang kalian inginkan, pakai kanva atau pakai apa. Nah, apa? Guru sedang memberikan ini kan ini? Nah, proklamasi kemerdekaan. Itu materinya. Nah ini dilalah taruh share. Oke, warna-warni kan. Oke, waktunya masih 7 menit. Waktunya masih 7 menit. Baca ini kau nih. Nah kan, masuk akun kan? Memang nyari masalah kalau dengan akun kan? Dari speaker. Pada 1945, Jepang dan Blok Warskala. Iya.
Terima Ya, kasih. terima kasih dari Iya. Baiklah, karena kita ada sesi tanya jawab, ada pertanyaan nggak dari hasil penjelasan mengenai materi kekalahan Jepang di Perang Asia Timur Raya? Sesuai dengan pertanyaan ini, pertanyaan LKPD, ya. Pertanyaannya? Apa peristiwa di sekitar proklamasi? Iya. Apa jawabannya? Sudah ketemu? Peristiwanya kekalahan Jepang dalam Perang Asia Timur Raya. Ya. Kemudian bagaimana peristiwa tersebut terjadi? Karena adanya pengeboman di kota Hiroshima dan Nagasaki pada 6 dan 9 Agustus 1945 membuat Jepang tidak punya pilihan lain selain menyerah. Oke, ulang ya. Oke, silakan siapa yang mau membacakan kesimpulan pembelajaran hari ini atau diskusi hari ini? Ocha, oke silakan Ocha. Jawab apa? Nah, jadi teman-teman, kesimpulan dari pembelajaran proklamasi kemerdekaan ini adalah proklamasi ini tidak akan terwujud tanpa adanya peristiwa Rengglasdenko, teman-teman, yang berhasil mengamankan golongan tua. Oke, mungkin segitu aja, Miss. Makasih. Iya, terima kasih Ocha sudah membacakan kesimpulan. Jadi tanpa adanya peristiwa Rengglasdenko, tanpa adanya kekalahan Jepang, tanpa adanya perumusan naskah proklamasi, maka tidak ada yang namanya pembacaan proklamasi. Nah, cek lagi Google Classroom-nya, handphonenya dibuka, tab dibuka, laptop dibuka. Kita akan merefleksi sebelum kita post test ya, yang kalian dulu kan. Cek lagi, itu ada yang namanya ada di sana, ada link Canva-nya. Ada link Canva, udah terbaca. Nah, silakan isi refleksinya, umpan baliknya. Ini ada di Canva, lihat nih di Canva, ya link Canva yang sudah diskusi di Google Classroom nih, terlihat ada linknya, diklik ya, diklik, maka ketika diklik akan tampil seperti ini nih, bagian ini nih, slide yang ini. Silakan diisi ya, bagaimana perasaannya setelah pembelajaran ini, diisi semuanya. Iya, ada yang nggak bisa ngisi, oke, lisan aja yang nggak bisa ngisi, bagaimana perasaannya, lisan aja, silakan. Apa Naura? Perasaannya ngisi ya kan? Iya, silakan. Nggak bisa ngisi ya, yang nggak bisa ngisi. Iya, silakan Naura. Bagaimana perasaannya hari ini? Perasaan saya lebih asik ya pembelajarannya, karena kita bisa mengetahui beberapa gaya belajar masing-masing gitu, kayak sesuai basic kita apa gitu. Oke. Kemudian silakan diisi ya slide berikutnya. Apa kesulitan yang kalian hadapi selama pembelajaran ini? Silakan. Apa kesulitannya? Ada kesulitannya? Naura yang masih belum bisa nulis. Ya, Naura lagi yang tadi bermasalah handphonenya, lisan aja. Apa ada kesulitan? Kesulitannya mungkin tidak ada tampilan lingkarannya ya di Google Classroom saya. Iya, karena Google Classroom punya Naura bermasalah ya. Yang lainnya bagus ya? Iya, tapi nggak ada kesulitan yang jadi materi ya. Naura ya, semuanya bagus ya, aman ya. Oke, kalau sudah, nah masih di Google Classroom. Kita kerjakan post testnya. Ada post test, coba lihat ada post testnya. Nih, post testnya ada workflow-nya. Iya. Malam lintang ya, ya oke lah ya. Oke ya, Mira ya, Mira salah seru ya, terima kasih Mira ya. Oke ya. Nah, pertemuan selanjutnya guys, sekarang tadi kalian hanya ngebahas tokoh-tokohnya secara singkat. Sekarang kita akan membahas tokoh-tokohnya, bukan sekarang. Pertemuan berikutnya kita akan bahas tokoh-tokohnya lebih detail. Ada gambarnya, ada riwayat hidupnya. Kita lihat kenapa dia sangat berperan, terutama Bung Karno dan Bung Hatta. Kenapa beliau sangat berperan sampai dijadikan tanda tangannya dijadikan sebagai tanda tangan perusahaan naskah teks proklamasi. Oke guys, sudah selesai materi hari ini. See you next meeting. Thank you. Dan nilai moral hari ini lihat. Pertama nilai moralnya hari ini ya, yang kita dapat lihat Jepang itu udah tahu bahkan kalah karena dia sendiri lawan 5. Nilai moralnya adalah jangan menyerah ya, jangan menyerah ya. Iya, tetap semangat ya. Oke, kemudian nilai moral berikutnya adalah pandai membaca situasi ya. Lihat golongan muda, mereka bisa mempercepat kemerdekaan karena mereka pandai membaca situasi. Ketika Jepang kalah, mereka bergegas ingin melakukan proklamasi tanpa menunggu-nunggu waktu. Oke, itu nilai moral hari ini. Terima kasih. Jika bisa ada salah, mohon maaf. See you next meeting. Bye bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.